Perkenalkan, nama saya Giri Dika Wirahadi dengan NIM 210030581. Di sini saya akan presentasikan dengan judul Strategi Perubahan menuju Organisasi Modern. Pentingnya perubahan organisasi. Menyoroti esensi adaptasi organisasi terhadap tantangan global seperti persaingan global, perubahan teknologi, dan dinamika pasar, organisasi perlu merubah strategi, struktur budaya, atau bisnis untuk meningkatkan kinerja dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang dinamis. Tantangan utama untuk termasuk resistensi karyawan, ketidakpastian, dan kebutuhan yang melibatkan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kebutuhan perubahan dan komunikasi efektif krusial untuk kesuksesan. Dengan pemahaman ini, organisasi dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan kelancaran proses perubahan dan mendorong inovasi yang memungkinkan kesesuaian dengan lingkungan global yang terus berubah-ubah. Apa itu organisasi modern? Organisasi modern adalah entitas yang berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih, praktik manajemen yang mutakhir, dan budaya kerja yang krusial dan adaptif. Mereka beroperasi dalam lingkungan global yang dinamis dan kompetitif, di mana inovasi dan respon cepat terhadap perubahan pasar menjadi kunci keberhasilan. Karakteristik utama organisasi modern mencakup struktur yang fleksibel dan non-hierarkis, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan adaptif yang lebih baik terhadap perubahan. Penggunaan teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan, internet IoT atau Internet of Things mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Sementara fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial mencerminkan komitmen mereka terhadap dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Selain itu, organisasi modern menekankan pentingnya keterlibatan karyawan dan pengembangan bakat sebagai strategi meningkatkan produktivitas dan inovasi. Tujuan dan fungsi perubahan menuju organisasi modern. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan kinerja keuangan, sambil juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan resistensi karyawan. Dengan mengadopsi teknologi terbaru, memperbarui proses bisnis, dan mendorong inovasi, organisasi dapat meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan pasar dan teknologi, serta meningkatkan daya saingnya dalam lingkungan bisnis yang terus berubah-ubah. Fungsi perubahan organisasi meliputi adaptasi terhadap perubahan eksternal, mengoptimalkan proses bisnis, dan pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan pengembangan. Dan dengan demikian, perubahan organisasi bertujuan untuk menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi lingkungan yang tantangan dan peluang era modern. Adapun 5 model ADKAR, yakni awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Awareness atau kesadaran. Tahap ini melibatkan penyampaian informasi dan komunikasi yang jelas kendala kepada individu tentang pentingnya dan alasan dibalik perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, desire atau keinginan. Pada tahap ini, individu merasa termotivasi dan mendukung perubahan. Hal ini muncul ketika individu merasa bahwa perubahan tersebut relevan dan memiliki manfaat bagi mereka terhadap perusahaannya. Yang ketiga, knowledge atau pengetahuan. Ini melibatkan pembelajaran, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perubahan. Individu mempelajari bagaimana melakukan perubahan dan apa yang akan diharapkan dari mereka. Yang keempat, ability atau kemampuan. Tahap ini adalah ketika individu secara aktif mampu menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks pekerjaan mereka. Yang terakhir atau reinforcement, pengetahuan. Tahap akhir ini adalah memastikan bahwa perubahan tersebut dipertahankan dalam jangka panjang. Ini melibatkan pengakuan dan penguatan positif terhadap perilaku yang mendukung perubahan. Ada 6 strategi menuju organisasi modern.
Yang pertama, pemahaman terhadap kebutuhan perubahan. Langkah pertama dalam strategi perubahan menuju organisasi modern adalah memahami kebutuhan perubahan. Hal ini dapat dicapai melalui analisis lingkungan, internal dan eksternal organisasi. Analisis ini mencakup analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunities, dan threats, untuk mengidentifikasi kekuatan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Tren industri dan teknologi harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan organisasi tetap relevan dan kompetitif. Membangun visi perubahan yang inspiratif. Membangun visi perubahan yang inspiratif. Visi ini harus jelas dan menggambarkan masa depan yang diinginkan oleh organisasi setelah perubahan. Visi yang kuat dapat memotivasi dan mengarahkan seluruh organisasi dalam proses perubahan. Dengan memiliki visi yang terang, para pemain dapat mengkomunikasikan arah yang diinginkan kepada seluruh anggota tim. Memperketat keterlibatan terhadap dedikasi mereka terhadap perubahan. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder dan kepemimpinan yang efektif. Keterlibatan stakeholder adalah aspek krusial dalam perubahan organisasi. Identifikasi pihak-pihak yang terpengaruh oleh perubahan mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham, dan komunitas lokal. Setiap kelompok memiliki kepentingan dan kekhawatiran yang berbeda, sehingga penting untuk memahami perspektif mereka dalam mengelola ekspektasi mereka dengan baik. Pengembangan budaya organisasi yang mendukung perubahan. Pengembangan budaya organisasi yang mendukung perubahan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai norma dan perilaku yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Mengidentifikasi nilai-nilai yang perlu diubah adalah langkah pertama dalam membangun budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi. Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengembangannya. Penggunaan teknologi dan inovasi. Yang pertama, penggunaan teknologi dan inovasi adalah aspek kunci dan transformasi adalah aspek kunci dalam menuju organisasi modern. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang tepat dan inovasi menjadi landasan sukses bagi organisasi yang melakukan perubahan menuju organisasi modern. Yang kedua, menghadapi perubahan teknologi memerlukan karyawan yang mengerti terhadap inovasi. Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat penting dalam mempersiapkan mereka menghadapi perubahan organisasi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang teknologi baru, keterampilan teknis, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja yang disebabkan oleh teknologi baru. Contoh organisasi yang sukses mengadopsi strategi perubahan. Studi kasus Google menggambarkan bagaimana perusahaan ini berhasil bertransformasi dari sebuah mesin pencari menjadi perusahaan teknologi multinasional yang memimpin dalam berbagai bidang, termasuk iklan online, cloud computing atau komputasi awan, atau kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence. Kunci kesuksesan Google terletak pada budaya yang mendorong inovasi, fleksibilitas, dan keberanian untuk berinvestasi dalam teknologi baru. Perusahaan ini juga menerapkan struktur organisasi yang dapat memfasilitasi komunikasi terbuka dan kolaborasi. Strategi yang terakhir adalah melakukan pengukuran dan evaluasi. Menetapkan KPI atau Key Performance Indicator adalah metrik yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur dan memantau keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis mereka. KPI harus mencerminkan tujuan strategis organisasi yang mencakup aspek-aspek seperti kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan keterlibatan karyawan. KPI yang jelas dan terukur memungkinkan organisasi memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu dilakukan perbaikan dalam melakukan perubahan organisasi menuju organisasi modern. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.